Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa dengan NIM 232020202001. Di sini saya akan menjelaskan tentang masail fikih, masail hukum ekonomi syariah tentang bab wakalah. Baik, langsung saja. Faslun fi ahkamil wakalati. Pasal menjelaskan hukum-hukum wakalah. Wahiyya bi fathil wawi wa kasriha fi alwatil tafwid. Lafaz wakalah dengan terbaca fathah atau kasrah huruf wawunya secara bahasa memiliki arti memasrahkan. Wa fi syar'i tafwidu syahsin syai'an lahu fi'lahu mimma yaqbalu diyabata ila ghairihi liyaf'alahu ala hayatihi. Dan secara syarak adalah pemasrahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakan saat orang yang memasrahkan masih hidup. Jadi secara istilah wakalah di sini adalah memasrahkan kepada seseorang sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain untuk agar orang lain itu mengerjakan saat orang yang memasrahkannya itu masih hidup. Wa kharaja bihadal qayyid al-isa'u. Dengan qayyid ini dalam kurung saat masih hidup mengecualikan isha atau wasiat. Selanjutnya adalah syarat-syarat wakalah. Wa dzakarul musannifu sabital wakalati fi qawlihi. Musannif menyebutkan batasan wakalah dalam perkataan beliau di bawah ini. Yang pertama, wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jazalahu ay yuwakkil fihi ghayrahu aw tawakkala fihi an ghairihi. Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain atau menerima beban wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Fala yasihhu min sabiyyi aw majnuni ayyakuna muwakkilan wala wakila. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi wakil. Jadi syarat-syarat wakalah di sini yaitu ada dua. Yang pertama, setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seorang, dan yang kedua harus cakap hukum, yaitu bukan anak kecil ataupun orang gila. Selanjutnya syarat pekerjaan yang diwakilkan. Wa syartu al-muwakkil fihi ayyakuna qabilan linniyabati. Syarat pekerjaan yang diwakilkan harus bisa digantikan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, fala yasihhut tawkilu fi ibadati badaniyatin illal hajjah wa taqriqataz zakati mathalan. Sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah kecuali ibadah haji dan membagikan zakat, semisal. Mathalah wa ayyam likahu falau wakalah syakhson fi bai'i abdin sayamlikuhu au fi talaqi imraati sayangkihuha yatalah. Semisal syaratnya lagi orang yang mewakilkan sudah memiliki hak atas apa yang akan diwakilkan, sehingga seandainya seorang mewakilkan pada orang lain untuk menjual budak yang baru akan dia miliki, atau mewakilkan untuk melakukan talak terhadap seorang wanita yang baru akan dia nikahi, maka akad wakalah tersebut batal. Jadi maksud yang di atas adalah syarat pekerjaan yang diwakilkan. Itu yang pertama adalah syarat pekerjaan yang diwakilkan harus bisa digantikan oleh orang lain. Jadi jika pekerjaan itu yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, itu tidak boleh. Contoh
terkecuali haji dan membagikan zakat, seperti itu. Terus yang kedua adalah tidak sah mewakilkan dalam ibadah badannya kecuali ibadah haji dan memberikan zakat. Konsekuensi wakalah. Wala wakalatan wala wakalata abdu jaizun minat torofaini. Wakalah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Wahina idi likulli minhuma ayyi muwakkili wal wakili fashuwa mata sya'a wa tanfasihu al wakalata bi mauti ahadihima au jununihi au ihmanihi wal wakilu aminun. Wakalah adalah akad yang jaiz dari kedua pihak. Dengan demikian maka masing-masing dari keduanya, maksudnya muwakil dan wakil, itu diperkenankan untuk merusak akad kapanpun mereka menghendaki. Jadi akad wakalah menjadi rusak sebab salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila, atau pingsan. Wal wakilu aminun. Wakil adalah orang yang dipercaya. Wa qawluhu fima yaqbiduhu wa fiha yasrifu saqitan fi aktarin naskhi. Perkataan musannif, pada barang yang ia terima dan tasarruf yang ia lakukan tidak tercantum dalam kebanyakan redaksi. Wala yatmanu al-wakilu ila bitafriti fima wakil fihi. Seorang wakil tidak dibebani untuk mengganti kecuali sebab terledak terhadap sesuatu yang diwakilkan padanya. Wa minat tafriti taslimuhu al-mabi'ah qabla qabdi thamanihi. Di antara bentuk teledor adalah ia menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima samannya. Jadi konsekuensi dari wakalah sendiri yaitu menurut Jata adalah ada 4. Yang pertama, wakalah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Yang kedua, akad wakalah menjadi rusak sebab salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila, atau pingsan. Yang ketiga, wakil adalah orang yang dipercaya. Yang keempat, seorang wakil tidak dibebani untuk mengganti kecuali sebab teledor terhadap sesuatu yang diwakilkan padanya. Jadi seorang wakil itu tidak dibebani untuk mengganti sesuatu yang diwakilkan, terkecuali dia teledor terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Wakalah dalam bai. Wala yajuzu lil wakili wakalata mutalaqatan ayyabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'it. Bagi wakil yang melakukan akad wakalah secara mutlak tidak diperkenankan melakukan jual beli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, ahaduha ayyabi'a bi thamanil mithli la bidunihi wala bi ghabni fahishin. Salah satunya adalah menjual dengan saman atau harga yang standar, maksudnya tidak di bawahnya dan tidak dengan menanggung rugi yang terlalu parah. Wathani ayyakuna thamanul mithli naqdan fala yabi'ul wakilu nasinatan wa in kana qadra thamanil mithli. Yang kedua, saman misli harus dibayar secara kontan sehingga bagi wakil tidak diperkenankan menjual dengan cara tempo walaupun dengan kadar saman. Wathalithu ayyakuna an-naqdu binaqdil baladi. Yang ketiga, pembayaran kontan harus dengan mata uang negara tersebut. Falau kana fil baladi naqdani ba'a bil aulabi minhuma. Seandainya di negara tersebut terdapat
dua mata uang, maka si wakil menjual dengan mata uang yang paling dominan digunakan dari kedua mata uang tersebut. Fa'in astawaya ba'a bil anfa'il lil muwakkil. Jika ukurannya sama, maka si wakil menjual dengan mata uang yang paling bermanfaat bagi muwakil. Fa'in istawaya tukhuyra. Jika tetap sama, maka ia diperkenankan memilih. Jadi, wakalah dalam jual beli di sini bagi wakil yang melakukan akad wakalah secara mutlak tidak diperkenankan melakukan jual beli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama syaratnya harus menjual dengan samaan, yaitu harga di pasaran. Tidak boleh melebihi harga yang ada di pasaran. Tidak juga boleh kurang. Jadi kalau kurang nanti kan tidak ada untung. Atau samaan harga ini bisa juga disebut dengan harga yang disebutkan oleh si penjual. Jadi misalkan si muwakil itu yang mewakilkan itu, yang memberikan mandat itu menyuruh untuk menjual HP ini sebesar 2 juta. Jadi ya seperti itu deh. Yang kedua, sama mesti harus dibayar secara kontan. Jadi tidak boleh diangsur. Dikarenakan di sini agar tidak memberikan terhadap yang mewakili. Yang ketiga, pembayaran harus kontan. Harus dengan mata uang negara tersebut. Jadi jika menggunakan mata uang negara lain itu diperbolehkan juga, tetapi harus di sana dianjurkan untuk menggunakan mata uang yang itu lebih bermanfaat bagi yang memberi wakil. Selanjutnya adalah wakil tidak boleh ikrar. Wakala yuqirru al-wakilah ala muwakkilihi. Seorang wakil tidak diperkenankan melakukan ikrar yang memberatkan muwakilnya. Falau wakkala syahsan fi khusumati lam yamlikil iqrara ala al-muwakkili walal ibra'a min dainihi wala asulha anhu. Sehingga seandainya seorang mewakilkan pada orang lain dalam urusan sengketa, maka si wakil tidak berhak melakukan ikrar yang memberatkan muwakil, tidak berhak membebaskan hutang yang dimiliki muwakil, dan tidak memiliki hak melakukan akad suluh terhadap hutang tersebut. Wa qawluhu illa biidnihi saqitan fi ba'din nusakhi. Perkataan musannif kecuali dengan izin muwakil tidak tercantum dalam sebagian redaksi. Wal asahhu anna at-tawakkul fil iqrari la yasihhu. Menurut pendapat asah, sesungguhnya mewakilkan ikrar hukumnya tidak sah. Maksudnya adalah seorang wakil itu tidak berkenan melakukan ikrar, yaitu memberatkan mewakilnya kecuali dengan izin muwakil. Menurut pendapat asah, sesungguhnya mewakil ikrar hukumnya tidak sah. Jadi di sini wakil itu tidak boleh melakukan ikrar atau yang memberatkan mewakilnya, dan juga tidak boleh membebaskan hutang yang memiliki muwakil, dan tidak memiliki hak melakukan akad suluh terkecuali dengan izin muwakil. Jadi di sini wakil itu boleh melakukan ikrar terkecuali dengan izin muwakilnya tadi. Baik, pembahasan Fathul Qorib bab
wakalah telah selesai. Selanjutnya adalah masail dari wakalah tersebut. Di sini saya mengambil masailnya, yaitu bagaimana jika menjual barang yang diwakalahkan dengan membayar bagaimana jika menjual barang yang diwakalahkan dibayar dengan Bitcoin? Apakah sah secara wakalah yang baik? Karena harus menggunakan mata uang negaranya. Sedangkan Bitcoin sendiri sekarang telah diakui sebagai mata uang digital dunia. Saya mengambil rujukan jurnal dari Taufik Akbar Nurul Huda, yaitu dengan judul Taufik Akbar dan Nurul Huda, dengan judul Haramnya Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin sebagai mata uang atau alat tukar di Indonesia berdasarkan Fatwa MUI, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, volume 5 nomor 2 September 2022. Ketentuan wakalah dalam Fathul Qorib di atas adalah, dalam Fathul Qorib disebutkan beberapa aturan penting ketika seorang wakil menjual barang. Yang pertama, pembayaran harus kontan dengan mata uang negara setempat. Pembayaran kontan harus dengan mata uang negara tersebut. Kesimpulan dari Fathul Qorib di situ adalah wakil wajib menjual dengan mata uang resmi yang digunakan di negara tersebut. Di Indonesia mata uang resminya adalah rupiah, tapi bisa juga menggunakan mata uang lain jika itu memang ada gitu loh. Jadi contoh seperti menggunakan dolar. Tidak apa-apa menggunakan dolar, tapi di Fathul Qorib itu juga disebutkan kalau menggunakan uang yang lebih bermanfaat terhadap mewakil. Dan selanjutnya, status hukum Bitcoin menurut jurnal tadi, yaitu Bitcoin bukan alat pembayaran sah di Indonesia. Bank Indonesia menyatakan Bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah digunakan di Indonesia. DSN MUI mengharamkan Bitcoin sebagai mata uang cryptocurrency digunakan sebagai mata uang yang hukumnya haram karena mengandung doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Bitcoin bukan mata uang resmi. Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik negara. Cryptocurrency sebagai alat tukar mengandung doror karena tidak stabil dan tidak memiliki underlying aset. Jadi kesimpulannya di sini adalah tidak sah secara wakalah yang baik. Jika wakil menjual barang dan menerima pembayaran dalam Bitcoin, alasannya tidak sah secara wakalah yang baik jika wakil menjual barang dan menerima pembayaran dalam Bitcoin. Alasan yang pertama, Fathul Qorib mengharuskan pembayaran dengan mata uang negara bukan selainnya. Yang kedua, Bitcoin tidak diakui sebagai mata uang resmi, meskipun banyak negara sudah mengakui kalau Bitcoin itu adalah mata uang digital dunia, sehingga tidak memenuhi syarat saman menurut Fathul Qorib maupun undang-undang di Indonesia. Yang ketiga, Bitcoin haram digunakan sebagai mata uang menurut DSN MUI karena goror dan doror. Jadi kenapa tidak boleh? Yang pertama adalah Fathul Qorib sudah jelas harus menggunakan mata uang negaranya. Yang kedua, Bitcoin itu jika digunakan untuk alat pembayaran, di sana Bitcoin itu mengandung doror ataupun goror yang itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, prinsip-prinsip syariah. Dan selanjutnya harus menggunakan mata uang resmi. Jadi untuk kesimpulan dari masail yang saya angkat tadi adalah tidak sah, yaitu dikarenakan Bitcoin itu mengandung doror dan juga pembayaran wakalah itu harus menggunakan mata uang negara. Dan jika menggunakan mata uang luar negeri, mata uang luar, itu yang dianjurkan untuk menggunakan uang yang lebih bermanfaat untuk mewakil. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.